pujian dan juga Pak Wawan itu dalam pujian. Pertama saya sampaikan ucapan selamat sore, selamat hari Minggu, selamat kita berbakti kembali lewat kasih kemurahan Tuhan ya. Selama seminggu ini kemarin kami berlibur kasih kemurahan Tuhan bersama teman-teman, Tilda, ada Wawan, Iwan dan juga beberapa keluarga lah. Kita ada 6 orang berlibur ke Hawaii dengan sukacita senang. Kita berjalan sebagai bonus di awal tahun. Kalau kita melewati 2024 dengan segala pergumulan, segala macam persoalan yang kita hadapi, tapi di dalam tahun 2005 kita melangkah bersama Tuhan. Tapi waktu kita melangkah di awal tahun yang baru ini, kita percaya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan keluarga kita masing-masing semua. Tapi apa yang terjadi, kita baru di Hawaii di hari Selasa ya, tanggal 7. Kita mendengar berita ada suatu disaster yang luar biasa. Ada kebakaran yang mengorbankan rumah bahkan jiwa. Yang kami dengar sampai kemarin 11 jiwa kalau tidak salah yang sudah meninggal. Ada kurang lebih mungkin 20.000 atau 30.000 rumah katanya, apa benar saya tidak tahu, atau ribuan rumah ya. Yang jelas kemarin saya dengar dari kedutaan ada 9 keluarga Indonesia yang terdampak. Memang sebagai kejadian ini kalau saya dengar sebagian besar orang-orang rumah yang besar-besar, orang yang ruang, tapi tidak sedikit juga orang yang biasa-biasa juga tampak. Saudara, saya merenungkan kemarin dari malam saya bangun jam 2 pagi. Waktu persiapan kami video singkat dari malam, saya bicara apa sebenarnya yang mau saya sampaikan di awal tahun ini buat firman Tuhan. Saya coba duduk diam, saya merenungkan. Sebenarnya saya lagi membaca sebenarnya kitab Daniel pasal 9, minggu ke-70 Daniel. Tapi itu waktu saya baca itu seperti hati saya bilang jangan. Karena ini belum waktunya saya berbicara tentang minggu ke-70 Daniel. Ada 70 kali 7 masa. Satu masa 7 tahun, dari 7 ada 490 tahun dari zaman Raja Hizkia waktu itu Nehemia waktu membangun Esra, membangun bait Allah, dibangun kembali sampai kedatangan Yesus. Pertama kali untuk memberitakan Injil waktu itu di abad yang pertama di tahun kira-kira 27 itu ada 683 tahun. Waktu itu karena ada 7 kali 7 masa dan ada 62 kali masa, jadi semuanya 69 kali masa dari 69 kali 7 masa. Tapi saya waktu baca itu tadi saya baca Tuhan berikan kepada saya kitab Lukas pasal yang ke 17 ya, Lukas 17 ya, itu sudah dibukakan 17 ya, itu kita baca. Lukas 17 ayat yang ke 20 ya, sebentar buka dulu karena saya ini. Lukas pasal 17 ayat ke 20 demikian bunyinya. Waktu itu kejadian ada orang Farisi bertanya kepada Yesus ya. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Dia bilang, kapan kerajaan Allah itu datang? Kita orang Kristen tahu hari-hari akhir ini kita semua berbicara gereja Tuhan, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kedatangan Yesus yang kedua kali tidak lama lagi. Kita baru merayakan Natal, akhir tahun Desember kemarin berbicara tentang kelahiran, memperingati 2000 tahun lalu bahwa telah datang lahir seorang juru selamat, yaitu Allah berdamai dengan manusia lewat Yesus untuk memperdamaikan segala dosa kesalahan pelanggaran manusia supaya manusia dibenarkan. Berbicara di awal tahun yang baru ini tentang kerajaan Allah, yaitu di mana Tuhan datang. Bagi kita sekarang bukan lagi menanti kedatangan seperti Tuhan yang pada pertama kali datang, lahir di kandang yang begitu lemah, di kandang Bethlehem, di palungan, tapi datang kedua kali Tuhan datang sebagai raja dengan kerajaannya, datang dia kedua kali. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang,
Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lain. Banyak orang berkata, oh kerajaan Allah ini datang itu, lihat di sana ada tanda-tanda begini. Nanti akan orang berbicara pada manusia. Kita kalau tidak dekat dengan firman Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan lewat firman-Nya, nanti kita bisa disesatkan. Terus kita baca yang ayat yang ke-26, apa itu yang dikatakan? Dan sama seperti terjadi zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Hari kedatangan anak manusia, maksudnya itu hari kedatangan Yesus yang kali kedua itu seperti apa yang terjadi pada zaman Nuh. Apa yang terjadi zaman anak manusia? Terus mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Terus demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Terus, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Yang terakhir, 30, demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi Tuhan mengatakan, Dia memberi dua contoh di dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus menyitir dua ini sebenarnya kejadian di dalam Kejadian pasal 5. Yaitu di mana hari kedatangan manusia itu nanti dipersoalkan. Kita coba kembali lagi di ayat yang ke-26 zaman Nuh. Soal makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Apa salahnya makan minum? Makan minum kan biasa aja, semua orang butuh makan minum. Kawin dan mengawin. Juga disitir di dalam pasal yang ke-27, demikian juga waktu zaman Lot, mereka juga makan dan minum. Membeli dan menjual, membeli dan makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Apa salah? Semua tidak salah kelihatannya. Tapi pada saat kejadian itu, dua kejadian, satu di manusia waktu Tuhan murka, Tuhan memusnahkan manusia waktu zaman, demikian juga waktu zaman Lot. Tuhan membakar kota Sodom habis waktu itu. Waktu saya merenungkan ini sebenarnya, saya bertanya apa ya maksudnya ini? Waktu kejadian itu, kalau saya baca di dalam kitab Kejadian, di mana kerusakan manusia pada anak manusia pada zaman itu luar biasa. Apa yang terjadi zaman Tuhan mengingatkan juga kita sekarang. Makan minum itu bukan seperti yang kita makan seperti sebentar kita makan. Pesta pora, melampiaskan hawa nafsu, kawin mengawin, bebas seks bebas terjadi di mana-mana. Waktu zaman itu, waktu terjadi waktu zaman yang Nuh, demikian juga zaman Lot. Di mana hidup laki-laki dan perempuan tidak tahu lagi tempat mereka. Hidup dengan hal-hal seperti orang hidup dengan homoseksual apa segala terjadi, dan itu terulang di akhir zaman ini, dan Tuhan ingatkan sekarang ini. Keadaan dunia saat ini tidak dalam baik-baik saja sejak tahun 2020, saudara kekasih. Kita tahun 2020 kita dampak dari pandemi sampai sekarang terasa. Jadi dunia makin hari bukan makin tambah baik. Ilmu pengetahuan kelihatannya tambah maju, tapi kebaikan manusia, moral manusia bertambah hari tambah merosot, saudara. Dampak dari pandemi, berapa banyak manusia mati lewat penyakit pestilen yang lewat COVID nanti. Masuk di tahun 2021, 2002, invasi Rusia ke Ukraina. Peperangan bertambah lagi. Akibat peperangan itu banyak negara yang terdampak, yang menjadi miskin, bahkan diberitakan negara-negara menjadi bangkrut oleh karena hutang yang tidak terbayar. Amerika, saudara kekasih, sebenarnya Amerika ini impossible. Amerika ini tidak bisa lagi membayar hutang. Dia cuma hanya bisa membayar hutang jangka pendek, yaitu hanya bunga-bunga mereka. Hutangnya dia tidak mungkin lagi pada saat ini untuk bisa mengembalikan pinjaman-pinjaman mereka. Oleh itu banyak negara-negara besar seperti China sudah mulai ketakutan apa yang dia pegang, bon-bon mereka coba melepaskan mereka. Karena dia tahu Amerika tidak mungkin lagi untuk bisa membayar hutang jangka panjang mereka. Dia bisa membayar hutang untuk jangka pendek, yaitu bunga dengan bunga seperti itu.
Akibatnya itu sekarang terjadi inflasi. Coba sekarang kita rasakan kenaikan harga barang apa segala, saudara ya. Jadi kita mengalami hari-hari akhir ini bukan hari-hari yang baik, hari-hari yang jahat. Persediaan pangan mulai menipis, banyak negara-negara kelaparan, banyak harus disupport. Di tengah dunia yang sedang terguncang, ada janji firman Tuhan. Ini yang kita pegang pada jam sore hari ini, yang tadi malam saya baca, yang dimana kerajaan-kerajaan di dunia, orang ingin membangun kerajaannya sekarang ini dengan kemewahannya. Apa yang terjadi seperti yang terjadi kebakaran di Mercedes, ada orang yang membangun kerajaan dengan membanggakan, dengan harta kekayaan, dengan membangun rumah dengan puluhan juta dolar apa segala. Dalam sekejap Tuhan habis binasa, terbakar habis, tidak tersisa lagi. Saudara bayangkan. Di tengah kebakaran kemarin, apakah mungkin tidak ada orang Kristen? Mungkin, saya rasa ada. Apa yang terjadi? Bukan hanya kita bisa mengatakan ada terjadi mungkin waktu kejadian pemilihan acara Golden Globe ini kemarin, tapi saya mengambil hikmatnya. Apa yang terjadi, kalaupun itu terjadi di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, yang ada terjadi sekarang, kita berdoa untuk mereka. Mungkin rumah mereka itu terbakar, tidak tahu mereka harus tinggal di mana yang ke depan mereka. Mereka harus tinggal di tempat-tempat penampungan, di gereja. Kita banyak berdoa, saudara, kalau hari ini kita masih bisa duduk di dalam rumah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, sehingga katakan terima kasih Tuhan baik, kasih kemurahan. Tadi nyanyian kita nyanyi, air mata kita bisa mengalir. Betapa baiknya Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan lewatkan 2004 dan kita berjalan dalam 2005. Ada satu janji Tuhan buat kita yang kita pegang untuk tahun 2025 ini. Di tengah dunia yang sedang terguncang, kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12. Ini firman Tuhan katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau kita waktu kepada Tuhan sampai hari ini, kalau ada jam-jam ibadah, pakai waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan lewatkan. Seringkali kita masih ada minggu depan. Saya berbicara seringkali juga kepada anak-anak saya. Saya katakan pada anak saya, kalau hari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu kamu dipakai Tuhan untuk bekerja, pakailah hari Minggu satu hari untuk beribadah, untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Kalau jangan-jangan itu adalah hari-hari yang terakhir bagi kita, kita tidak tahu akan hari esok, saya katakan. Saya ada dalam pergumulan juga kepada satu anak saya yang bungsu juga sekarang ini. Mereka tidak begitu memperhatikan masalah hal ibadah. Dan kita sedang bergumul. Saya selalu berdoa, Tuhan, saya selalu berbicara di gereja, tapi saya kurang waktu untuk berbicara pada anak saya. Dia kadang sibuk dengan bekerja. Tapi saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, sebelum saya menutup mata, saya percaya saya akan melihat anak saya kembali pada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 dia berkata, karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Seringkali kita datang ke gereja, kita sepertinya biasa-biasa saja, tidak punya persiapan. Tapi mulai tahun 2025 ini, kita masih kosong sini. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita rindu melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan cara yang benar, seperti yang dikatakan, menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Hormat dan takut dibedah. Ini kita datang di dalam rumah Tuhan. Memang ini gedung bangunan, tapi kita datang dengan hormat. Percaya saudara, di tahun 2000 ruangan ini akan diisi, karena di tengah-tengah ini ada Tuhan yang hadir. Di tengah-tengah ini ada firman yang ditampilkan.
untuk diberitakan tentang kabar keselamatan, berita tentang kelepasan, berita tentang kebebasan. Kita menerima perjanjian yang tidak bergoncangan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kerajaan Allah yang tadi disebutkan itu bukan masalah makan dan minum, saudara. Kita baca di dalam Rum pasal 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. 1. Soal kebenaran. 2. Soal damai sejahtera. Dan 3. Sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, pada sore hari ini, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kedatangan. Karena di dalam kitab Lukas yang pasal 17 yang tadi ayat yang pertama yang B, coba buka lagi Pak itu. Lukas pasal 17 ayat pertama tadi. Terus yang kedua ya. Bukan, Lukas 17 pertama terus kedua mana tadi, coba sebentar saya buka ya. Karena kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda. Tapi yang 21b dia berkata gini, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara. Kerajaan Allah itu ada di antara kita sekarang sebenarnya. Dia ada tinggal di dalam diri kita. Tuhan itu tidak lagi seperti yang kita gambarkan dalam perjanjian lama. Tuhan kita harus beruang jauh, tapi Yesus itu ada di dalam diri kita pada saat-saat ini. Ya, jadi oleh sebab itu tadi firman Tuhan mengatakan karena kerajaan Allah itu ada di antara kita. Di dalam kitab Rom pasal 14:7 itu berbicara tadi, Rom 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, hidup tanpa kepalsuan. Apa yang dimaksud kebenaran? Kebenaran itu, Yesus itu adalah kebenaran, firman Tuhan itu kebenaran. Kita itu dibenarkan oleh karena kasih anugerah Allah, karena Dia membenarkan kita. Kita sekarang menjadi orang-orang yang dibenarkan. Jadi di dalam kehidupan Tuhan menuntut pada hari ini, firman Tuhan kata, hiduplah engkau di dalam kebenaran. Bukan soal makan minum, bukan pesta pora yang sering disajikan di dalam orang seperti orang dunia. Banyak anak-anak gereja sekarang ini kita menyajikan pesta pora dengan cara-cara dunia. Cara-cara dunia seringkali sekarang dibawa ke dalam gereja. Jangan, saudara. Jadi bicara firman Tuhan, tidak gereja Tuhan itu bicara kebenaran, ya. Karena hidup tanpa kepalsuan, kebenaran itu hidup tanpa kepalsuan, tanpa manipulasi, hidup secara jujur, hidup seperti Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah kebenaran dan Yesus itu adalah jalan kebenaran. Oleh sebab itu pada sore hari ini, kalau Tuhan katakan yang di dalam Rom tadi bicara tentang kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, kebenaran itu yang membebaskan kita dari segala kemunafikan. Benar di dalam perkataan, benar di dalam perbuatan, benar di dalam pikiran kita. Dan itu memerdekakan kita supaya kita hidup kita di jalan akhir-akhir ini, kita hidup yang benar. Banyak hal-hal yang kadang kita tidak benar masih di dalam hidup ini, di dalam makanan hidup sehari-hari kita, mungkin di dalam bisnis seringkali terjadi hal-hal yang tidak benar. Kita mulai coba membangun di tahun 2025 ini dengan hidup yang benar. Kita mengubah, meninggalkan yang masa-masa yang lalu yang tidak baik, tapi kita belajar untuk menjadi hidup yang benar, saudara kekasih. Hidup, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita sudah hidup di dalam kebenaran, maka ada damai sejahtera, ya. Hidup dalam damai sejahtera, ya.
Kalau kita hidup sudah benar, maka kita mempunyai damai sejahtera dalam hati kita. Karena itu di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang 14, demikian bunyi firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hiduplah dengan semua orang. Jadi kalau kita hidup dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, berarti kejarlah kesucian. Bagaimana kita suci? Kita bisa suci kalau kita hidup benar. Tidak mungkin kita bisa suci, kita kudus kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran. Oleh karena kita hidup dalam kebenaran, maka hidup kita di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi jangan kita menyangka bahwa Tuhan apa yang sudah kita membenarkan kita berjalan semaunya sendiri. Karena perjalanan kita harus sama seperti Yesus. Dia hidup yang kudus, yang suci, yang am di dalam hidupnya dia. Karena pada jam sore hari ini, kalau Tuhan mengingatkan pada kita harus hidup benar, kita harus hidup di dalam kekudusan juga. Ya, dan kita harus berdamai. Akhir tahun saya menyinggung perdamaikan hidup kita. Kalau kita hari-hari ini kita mesti ada sakit hati sesama saudara kita atau kita menyakiti, datang pada mereka, berdamai. Saya selalu bicara soal berdamai, ini penting sekali. Suami istri itu utama sekali di dalam membangun rumah tangga, perdamaian. Kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi perkelahian? Karena tidak ada perdamaian. Karena seringkali kita mempertahankan ego kita merasa diri kita benar. Oh kamu yang salah, yang dia bilang oh kamu yang salah. Tapi pada saat kita melihat Kristus, bagaimana dia memperdamaikan hidupnya, mengampun segala dosa. Pada saat kita melihat mungkin pasangan kita salah, kita berkata saya juga salah. Tidak mungkin kesalahan itu datang pada satu orang. Kesalahan itu terjadi harus ada dua orang. Oleh sebab itu saudara kekasih, kalau sore hari ini kita berbicara tentang berdamai, belajar kalau kita dulu salah, datang pada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kejarlah kekudusan, berdamailah kepada semua. Jadi kita berdamai kepada semua orang, juga pada suami kita. Ya, kita harus berdamai. Kepada istri kita, iya kita harus berdamai. Kita datang merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, perdamaikan saya kepada Engkau lebih dahulu, supaya kita mempunyai mampu untuk memaafkan pasangan hidup kita. Suami memaafkan istrinya, istri memaafkan suaminya, sehingga terjadi perdamaian. Waktu terjadi perdamaian, maka muncullah kekudusan di dalam hati kita, sehingga perjalanan hidup kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan waktu kita sampai kepada hidup, maka hidup di dalam damai sejahtera. Kalau kita sudah hidup di dalam damai dengan semua sejahtera itu, maka hidup kita, sukacita kita oleh Roh Kudus yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roh, hidup dengan sukacita oleh Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kita bersukacita kalau di dalam hati kita ada kepahitan? Tidak mungkin kita bisa bersukacita kalau kita ada kemarahan, baik sesama teman, mungkin kita orang tua terhadap anak, atau anak terhadap orang tua, atau sesama kita di dalam pelayan Tuhan. Tidak mungkin kita ada sukacita. Seperti kita liburan kemarin, kita berjalan, kita seringkali ada cekcok apa sih, tapi pada akhirnya kita senang, damai lagi. Kenapa? Karena tidak didasarkan ada kepahitan dalam. Jadi walaupun ada, oh saya mau ke sini atau mau gitu, setelah itu kita senang lagi ngobrol sama mereka semua. Jadi kita banyak perjalanan semuanya minggu, semuanya itu, apalagi sama Pengki ya, orangnya lucu, orang itu gitu. Kita ketawa terus semuanya berjalan, kalau sama dia jalan. Nah, kembali kita kepada firman Tuhan satu, bersukacitalah senantiasa, ya, untuk segala sesuatu dan segala keadaan, karena Tuhan yang memberikan kekuatan untuk memampukan kita bertahan, bahkan keluar sebagai pemenang di tengah kesulitan apapun. Kejadian tahun 2025 di awal tahun ini, kalau kejadian itu kebakaran, itu kalau seandainya terjadi pada diri kita atau keluarga kita ada di sana, apakah kita masih bisa sukacita? Tentu kesedihan, tapi Tuhan mengajarkan
Proses kejadian apapun yang terjadi, kita tenang, apapun kesusahan apa sekalipun, bersuka untuk melatih kita sampai satu saat ada kesukaran yang besar, kita sudah tidak lagi terganggu lagi karena kita mengalami. Oleh sebab itu, kalau apa yang terjadi di Palisades kemarin, kebakaran di Hollywood itu, kalau itu ada di dalam hidup kita, ada rumah di sana, bisakah kita katakan kita kembali menguji hati, bisakah kita sukacita? Ada jutaan dolar, ada rumah orang katanya miliarder, nggak tahu bintang film siapa itu, 20 juta dolar, itu duit gede saudara, bukan duit kecil itu, terbakar hangus habis. Masih bisakah kita katakan sukacita? Atau kita punya rumah satu-satunya di sana terbakar, apakah kita bisa sukacita? Tapi di dalam Rasul Paulus, di dalam kitab Filipi pasal pertama ayat yang keempat dan pasal 2 dan ayat kedua, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini Rasul Paulus berdoa untuk sidang Filipi. Dia katakan, aku selalu berdoa dengan sukacita. Padahal dia waktu melayani sidang di Filipi ini tidak mudah, buandel luar biasa, tapi dia selalu dengan sukacita. Dan di pasal 2 ayat 2 sekali lagi ditunjukkan 3 kali, kan? Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini himbauan dia kepada sidang Filipi. Dia katakan, sempurnakanlah sukacitaku, kata Rasul Paul. Dia mengajar, kalaupun aku tidak datang dengan kekuatan apa yang aku membawakan firman Tuhan, tapi aku membawakan semua firman Tuhan ini dengan segala kelemahanku untuk menyampaikan kabar sukacita. Maka sebab katakan Rasul Paulus kepada sidang Filipi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan kita apa? Tujuan kita untuk mencapai garis akhir. Saudaraku yang kekasih, kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini untuk membawa kita kembali kepada rancangan rencana semula, untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, dulu seringkali saya singgung tujuan kita untuk Tuhan menciptakan manusia untuk memuji dan memuliakan Dia. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga Tuhan menghukum manusia di dalam kebinasaannya. Tapi Tuhan juga memberikan kasih karunia-Nya, pengampunannya lewat Kristus Yesus, sehingga kita untuk membawa kita kembali kepada jalan Kristus di akhir zaman nanti. Oleh sebab itu pada sore hari ini mungkin saya tidak terlalu panjang membawakan firman, kita akan membawakan konklusi daripada hal kerajaan Allah, apa sebenarnya yang kita maksudkan pada jam sore hari yang di dalam kitab Lukas pasal 17 yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus, bahwa kerajaan Allah di dalam Ibrani pasal 12 ayat 8 tadi itu, 28 tadi itu. Karena kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, kawin dan mengawinkan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan terakhir kami menutup firman Tuhan pada sore hari ini di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Terus, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi, jadi tidak ada yang tidak akan menimpa pada bumi. Terus, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin, saudara ya. Jadi pada sore hari ini saya pesan pada kita, kalau kita hidup di akhir zaman ini, biar kita selalu senantiasa berjaga-jaga selalu, dan hidup senantiasa berdamai, dan berdamaikan, dan kejar perdamaian dengan sama. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Satu syarat kita untuk berjumpa, kita harus kudus. Untuk kudus kita harus berdamai. Nah, kalau kita kudus dan suci dalam hidup kita tiap-tiap hari, maka apa yang kita peroleh yaitu selalu kita hidup di dalam damai sejahtera di hadapan Tuhan. Ya, damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan, saudara.
Damai sejahtera itu hanya datang bisa datang ke dalam Tuhan. Kita bisa liburan, senang-senang ke HW. Waktu saudara kembali lagi dia kesan, balik lagi kita. Waktu kita sementara seminggu senang kita jalan-jalan, melihat laut, lihat apa segala ya. Ibu-ibu ini biasa, kalau jalan-jalan bukannya mau menikmati, shopping dulu. Bayangin, jangan 5 hari kerjanya shopping semua. Saya bilang, loh kok liburan shopping apa? Gak ada shopping di California, kok shopping di Hawaii. Tapi gak apa-apa. Tapi yang penting kita ada sukacita waktu dalam perjalanan. Jadi kita panas kita setahun dalam bekerja dengan Tuhan melewatkan semua, dan kita di awal tahun Tuhan berikan suatu berkat, kita boleh menikmati walaupun dalam seminggu sukacita bersama teman-teman dalam pelayanan. Kita kembali sekarang melayani kembali kita yang tahun ini ya Bu Yuda ya, kita kembali semangat kita kembali ya. Oleh sebab itu sekali lagi kita akan bangkit berdiri sama-sama, kita akan berdoa menutup di akhir tahun ini, kita memulai di akhir tahun yang baru ini, kita hidup dengan kekudusan, hidup dengan sukacita, hidup dengan damai sesama kita, anak-anak Tuhan. Kita percaya. Kita nyanyi, maju ke depan pujian.